Dan setelah semua persiapan tuntas, maka inilah detik-detik saat Vena dan ketiga buah hatinya, Farel, Atala, dan Fania, akhirnya terbang ke Tanah Suci dari Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Menutup lembaran kelam tahun 2023 yang syarat dengan masalah dalam kehidupannya, Vena Melinda memilih menepi sejenak dari tanah air seraya mengajak ketiga buah hati tercintanya, Farel, Atala, dan Fania menjadi tamu Allah lewat ibadah umroh. Ya, inilah untuk kali pertama Vena benar-benar bisa berangkat umroh lengkap dengan ketiga putra-putrinya. Dan sehari jelang keberangkatan, Vena menggelar pengajian dadakan yang tidak hanya dihadiri kedua orang tua dan keluarga terdekat, tetapi juga para tetangga dan kelompok pengajian ibu-ibu di sekitar rumahnya. Dan seperti inilah kekhusyuan yang mewarnai walimatul safar Vena Melinda dan keluarga sebelum berangkat umroh kemarin. Nah, pemirsa Silet, aku mau ada acara pengajian. Ini ngundang tetangga-tetangga, ustadz, dan juga pasti pengen meminta maaf kepada kedua orang tua. Ikutin terus ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nih pemirsa Silet acara pengajiannya. Alhamdulillah tadi dihadiri oleh mama papa aku, kemudian ada tetangga, ya pokoknya orang-orang yang terdekat di sekitar sini ya. Jadi yang penting nanti aku umroh sama anak-anak itu udah minta maaf sama orang tuaku, udah lega lah. Akan berada selama 7 hari di Tanah Suci bersama ketiga buah hatinya. Tidak heran jika barang bawaan Vena beserta Farel dan kedua adiknya juga tidak sedikit dan bahkan mencapai berkoper-koper. Maklum saja selain barang-barang kebutuhan pribadi dan ibadah, sederet perintilan termasuk obat-obatan, rendang siap saji, hingga beragam makanan ringan juga menjadi barang wajib yang mensesaki koper mantan istri Ferry Irawan tersebut. Nah, aku juga mau nunjukin barang-barang yang akan aku bawa besok umroh. Karena pagi-pagi banget, jadi ada banyak macam-macam tuh. Ada cemilan, ada makanan, ada sambal. Jadi besok pagi-pagi subuh, tuh udah harus pakai ini nih. Iya, Fania juga ada ya. Terus ada payung kalau kepanasan, ada tumbler. Oh iya, ini ada mukenahnya juga, keren banget. Ini mukenahnya kecil. Buat Fania ada ya? Ada. Oh, obat-obatan. Ya, aku udah beli obat-obatan. Kirain nggak disiapin. Oh, wow. Ada ada permen. Ya ampun, ada tisu. Jadi kayaknya aku bawa ini ya. Tuh. Asik kan? Ini bukan pelit ya. Tapi ini emang wajib. Kalau kita malam-malam kan kadang-kadang bosan ya makan makanan Arab. Nah, ini ada beef rendang, ada red bean apa? Oh, macam-macam nih ya. Ya pasti baju abaya lah ya. Abaya kan aku 7 hari aku bawa ada kali 14 ya. Tercatat sudah beberapa kali pernah melaksanakan ibadah umroh, namun baru inilah kali pertama Vena Melinda bisa berangkat ke Tanah Suci lengkap bersama ketiga buah hatinya. Tidak heran jika hal ini memantik keharuan dan juga kebahagiaan tersendiri buat Vena Melinda. Lantas benarkah Vena ingin mencium Hajar Aswad dengan dilindungi secara khusus oleh kedua jagoannya, Farel dan Atala? Dan apa arti penting dari keberangkatan umroh kali ini? Pengen menikmati ibadah, apalagi nanti ke Mekahnya sama Farel, Atala, Fania. Aduh, udah gak sabar deh sampai hari besok. Karena buat aku ini impian lama banget, pengen umroh sama anak-anak kan.
Kemarin kan mereka udah sama papahnya. Nah, alhamdulillah aku udah ada rezeki, jadi aku yang ngajak mereka dan memang nyesuaiin waktu Feral. Nggak sabar, karena kan aku bilang ini impian aku, memaknainya dengan lebih dekat sama Allah. Makanya ada rezeki, aku nggak pengen ngajak anak-anakku ke negara yang lain, kecuali ke Mekah, Madinah, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa sekaligus mencari cintanya Allah, ridhonya Allah. Ya kalau kita punya rezeki sebaik-baiknya ya kita memang menjadi tamunya Allah. Kan kemarin anak-anak belum. Sekarang aku bilang ya kita yuk bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kan kalian gede-gede nih badannya anak-anak. Ya bismillah lah, mudah-mudahan bisa cium Hajar Aswad baru 4 ya. Aku kelima, kalau Fania pertama, Vero kedua, Tala ketiga. Dan setelah semua persiapan tuntas, maka inilah detik-detik saat Vena dan ketiga buah hatinya, Feral, Atala, dan Fania, akhirnya terbang ke Tanah Suci dari Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Jadi kita bersama-sama lagi setelah sekian lama, ya Kak ya. Jadi emang kita udah tunggu-tunggu ini banget sih sama Kak Feral juga. Jadi kan Seneng sama sih. Allah ya, jadi pasti beda. Dan besok kita udah ke Masjid Kuba, Atala ke Museum Al-Quran, kemudian ke Jabal Uhud. Jadi itu banyak tempat-tempat mustajab yang kita bisa berdoa. Tadi waktu aku dongengin, dia tidur. Doain aku ya, mudah-mudahan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat dan juga mabrur umroh. Makasih. Sementara itu menelisik kehidupan seorang Vena Melinda di tahun 2023 yang akan segera berakhir. Memang ibarat menyaksikan drama berjudul Cinta Berujung Duka yang penuh air mata. Bagaimana tidak, diawali dari sebuah cinta kilat, Vena Melinda akhirnya menikah dengan Ferry Irawan yang sempat dikenal sebagai bad boy. Benar saja, di saat usia pernikahan mereka masih dalam hitungan bulan, ternyata Vena yang tengah bucin-bucinnya setelah 9 tahun menjanda justru berkali-kali pula menjadi korban KDRT yang puncaknya terjadi pada awal Januari 2023. Kasus ini pun akhirnya berujung pelaporan polisi dan penetapan status tersangka buat Ferry yang langsung ditahan. Namun justru selalu menyangkal telah melakukan KDRT. Dan seiring dengan vonis 1 tahun penjara yang akhirnya didapat Ferry, Vena juga bergerak cepat dengan menggugat cerai Ferry di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang ketuk palu pada 3 Agustus 2023. Selepas itu, Vena juga mengembalikan barang-barang pribadi milik Ferry yang masih sempat ada di rumahnya. Terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit. Bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri, pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Tapi memang di dalam patahnya, makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture. Agar jangan memberikan penangguhan penahanan karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Apalagi 2023 nih banyak banget kejadian yang menimpa aku. Ya mudah-mudahan dengan kita umrah sekeluarga ini saling mendoakan.